Case yang sederhana, misalnya yang pernah dia tanyakan itu bacaan-bacaan di perjanjian lama. Ya, dia suka baca kitab suci waktu dia di Katolik, tapi dia bingung. Lalu dia baca juga di dalam perjanjian baru, ada juga yang membingungkan dia, sehingga dia pilih yang ya pokoknya itu nggak pusing gitu untuk dimengerti, ya. Jadi akhirnya setelah kenal dengan saya coba ajak ngobrol. Dia tadinya bertahan karena memang sampai dia tunjukkan ke saya kitab yang dia baca itu, yang dia punya itu, dia tunjukkan ke saya. Ketika ketemu, lalu saya bilang, kamu kan sudah pernah jadi Katolik. Nah, kalau di istilah di Buddha itu dia sudah ya anggaplah sudah dibaptis sebagai Buddha lah, begitu kira-kira, saya kurang tahu istilahnya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa saya sering beribadah di vihara setiap hari Minggu itu. Nah, sehingga berat buat dia untuk meninggalkan itu. Lalu saya bilang, ya sudah, sambil kamu tonton saja, saya gabung di Romo Cafe, kamu lihat. Terus saya misalnya live atau ada VT saya lihat aja, saya bilang. Nah, lama-lama akhirnya saya ajak dia berpikir, ya. Contoh, ya ini mohon maaf ya, bukan saya menghina agama Buddha ya, enggak. Saya hanya ajak berpikir aja. Nah, ada satu ajaran yang saya harus perdebatkan dong. Kalau dia mau sama saya, ya saya harus perdebatkan dengan dia, gitu ya. Oke. Saya bilang begini, di ajaran agama Buddha kan nggak boleh kita membunuh binatang, betul kan? Saya tanya. Saya pastikan dulu. Betul. Terus kamu makan ayam? Makan. Ayam hidup atau ayam yang sudah dipotong oleh tukang potong? Ya ayam potong. Itu menurut kamu binatangnya menderita nggak? Iya. Terus yang memakan siapa? Saya. Ya menurut saya nggak mungkin lah seseorang manusia itu tidak akan melakukan tindakan itu. Terus kalau kamu jalan di suatu halaman, kamu lihat nggak kuman-kuman di situ kamu injek? Enggak. Loh katanya kan nggak boleh. Berarti kalau saja kita tidak sadar, lalu kita kemudian menginjak, nah berarti kan sama aja. Ya, hukum yang dalam arti tertentu mustahil dihindari oleh manusia. Sama seperti kita makan daun singkong, saya bilang. Singkong itu hidup kan? Hidup. Loh kenapa dipetik daunnya? Kenapa diambil isinya? Ya, berarti ya tidak mungkin, karena manusia memang harus makan, saya bilang. Nah, jadi lama-lama dia juga berpikir, saya tidak paksa sih, saya hanya ajak logika aja. Lalu, satu lagi Romo, dan ini terakhir, tentang tadi reinkarnasi. Saya ajak dia berpikir begini, kamu percaya teorinya Darwin, saya bilang, yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet? Dia ragu-ragu, lalu kemudian saya tanya, kalau manusia itu kemudian dilahirkan kembali menjadi binatang, apakah selama ini kamu temukan binatang yang punya akal budi atau tidak? Enggak, saya tidak menemukan. Oh, berarti enggak mungkin. Keyakinan mengenai manusia, kalau hidupnya di dunia melakukan yang jahat, lalu kemudian dia meninggal, lalu dilahirkan kembali jadi binatang yang lebih hina, itu enggak mungkin. Kenapa? Enggak ada sampai hari ini, saya tidak menemukan binatang, anggaplah misalnya monyet, tiba-tiba dia punya otak gitu kan. Lalu babi misalnya tiba-tiba dia punya bisa baca misalnya. Ya nggak mungkin, saya bilang. Ya jadi akhirnya di bagian itulah kemudian ya ketawa-ketawa aja dia nggak membantah lagi. Saya bilang, apa mungkin kamu nanti bunuh kecoa?
Itu tiba-tiba itu nenek moyang. Iya kan? Loh, reinkarnasi toh. Iya. Jadi nenek, jadi binatang. Jadi binatang kecoa karena ya anggaplah misalnya karena perbuatannya kurang baik lalu kemudian reinkarnasi jadi kecoa. Kamu takut kecoa nggak? Takut. Loh, kok takut sama nenek moyang, kan bahaya. Nah ini saya hanya mengajak dia berlogika saja mengenai ajaran yang dia anut saat itu, karena dia sudah keluar dari Katolik dan dia sudah mengikuti tradisi yang dia pilih itu gitu. Nah kemudian dia sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Cafe, lalu kemudian Romo Patris dan lain sebagainya. Akhirnya bulan Maret kemarin Romo dia sudah mulai ikut katekumen. Memang dia tidak dibaptis ulang, tapi dia diwajibkan oleh pastor di paroki untuk mengikuti katekumen. Seperti itu Romo. Jadi terus berkatekese Romo karena sangat bermanfaat untuk kaum muda yang mengalami keraguan-raguan. Silakan Romo. Oke, bagus ya. Nanti teman-teman ya Christine sharing dulu tentang bapaknya gimana pindah Katolik dan semuanya itu, nanti setelah itu kita masuk ke sharing dialog dan semuanya. Santi, Bu Joel, Gemini jangan dulu pulang ya. Nanti kalian sebentar ada satu sesi untuk kalian. Oke, silakan Marcel, engkau handle dulu. Siap, Pater. Oke, silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pater diberi kesempatan untuk bercerita, walaupun ini sebenarnya udah kisah lama ya. Usia saya juga bukan usia yang 17-an gitu. Jadi tapi karena diberikan kesempatan untuk bercerita, saya cerita karena ini adalah pengalaman spiritual juga. Jadi awalnya itu yang saya tahu ya, menurut cerita dari mama saya selaku memang kalau saya katakan adalah ini keluarga Katolik. Kalau ada kata Katolik keras ya, itu keluarga dari opung atau nenek saya dari mama saya itu. Jadi waktu sebelumnya memang keluarga dari mama saya sampai sekarang pun tidak ada anak-anaknya, cucunya yang beralih ke agama lain. Semua kami dari keluarga besar mama itu semua Katolik murni, sampai sedetik ini tidak ada yang pindah agama. Jadi salah satu syarat memang katanya untuk anak-anak dari kakek dan nenek saya itu dari mama ya, tidak pernah melihat dari ekonomi, tapi agama itu yang paling utama. Jadi awal mulanya itu papa saya melirik mamak saya gitu. Jadi jatuh cinta lah dengan mamak saya ya. Ketika papa saya datang dengan gayanya yang sederhana, kalau dilihat dari segi ekonomi memang dari keluarga papa saya itu golongan keluarga menengah ke bawah, sedangkan mama saya itu masih tergolong dari menengah ke atas. Begitulah perbedaannya gitu. Jadi ketika bapak saya datang ke rumah mama gitu, kakek saya itu bertanya, bukan siapa namamu, tidak. Ya, siapa namamu bukan. Tapi langsung ditanya agamamu apa. Nah itu. Ini saya dengar cerita dari memang dari mama ya waktu itu. Sama kakak-kakaknya mama saya. Saya GKPI karena di Batak itu kan ada HKBP, ada GKPI ya di zaman-zaman saya. Nggak tahu sekarang kok makin sebanyak, makin ada HKI, ada ini. Saya baru tahu itu di tahun-tahun sekarang gitu. Kalau di kampung saya itu dulu hanya ada GKPI dan HKBP, inilah gereja Protestan yang besar namanya di daerah Sumatera Utara itu. Jadi bapak saya itu dari GKPI, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia gitu. Jadi ditanyain agamanya apa, GKPI gitu. Kakek saya langsung bilang, pikirkan dulu lah mau kembali lagi ke sini untuk melirik anak saya. Karena saya tidak mau anak saya pindah ke agama manapun. Jadi kalau kamu mau kembali lagi ke sini berikutnya, pastikan kamu sudah meyakini satu keyakinan dengan anak saya. Gitu dari kakek saya. Lalu si bapak saya masih menolak gitu, masih berkeras karena
ada istilah kalau di orang Medan itu orang Batak lah ya, perempuan itu wajib mengikuti laki-laki gitu di zaman dulu. Tapi sekarang udah makin kesini modern ya, nggak melulu lah gitu. Siapa kita yang bertahan di dalam iman kita ya kita yang pemenangnya, itu menurut saya ya. Lalu kembali lagi si kakek nanya, kamu udah meyakini, sudah tahu keyakinan anak saya apa, sudah tahu agama anak saya apa gitu. Saya sudah tahu Pak. Terus kamu kembali lagi ke sini sudah ada niatmu untuk menyamakan agamamu dengan anak saya gitu. Papa saya nggak bisa jawab gitu ya, saking kerasnya papa saya. Jadi berulang lagi ke situ, kalau nggak salah itu sekitar ada sampai 10 kali papa saya datang, tetapi pulang dengan tangan kosong, sampai papa saya merendahkan harga dirinya itu di titik terendahnya pun demi mama saya itu dia lakukan, disuruh untuk mengangkut kompos gitu dilakukan, tapi jangan dibahas soal agama. Itu papa saya agak keras dulu juga. Jadi si kakek bertanya, saya beri kesempatan 1 kali lagi, jangan lagi mengulang datang kembali ke sini kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang udah saya katakan di awal gitu. Saya tidak mau mengulang-ulang kata yang sama gitu. Tapi karena saya lihat kamu berkeras hati untuk mendekati anak saya berikan kamu kesempatan terakhir. Tetapi kalau memang jawaban kamu tidak bisa, silahkan menjauh dari anak saya. Begitulah dari kakek. Hingga berikutnya papa udah nggak berani datang, tapi mama saya dan papa saya ini jadi kayak istilah sekarang backstreet ya, jauh di tengah jalan mereka ketemu gitu, ketahuan sama mama sama papa saya. 1 kali saja ketahuan sama kakek mama saya ini bertemu di tengah jalan, kakek saya langsung mengirim mama saya keluar kota. Tidak boleh lagi kembali ke itu, tidak boleh. Tuh, memang benar-benar dikirim mama saya itu nggak tahu ke kota mana. Di zaman itu dulu kan nggak kayak sekarang ada WA, ada apa gitu ya. Kalau dulu mah pakai surat gitu, ya mau nganterin surat untuk dia siapa gitu. Akhirnya mungkin ya memang udah jodoh juga lah ya. Si papa saya itu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan diri, dia datang kembali ke rumah kakek. Dia bilang, kalau memang syaratnya adalah saya harus mengikuti agamanya si ini gitu, disebutlah nama mama saya siap gitu. Kakek saya bertanya, kamu bersedia meninggalkan agamamu apakah demi hanya karena anak saya atau memang kamu sudah menyerahkan seluruh hatimu untuk mengikuti agama anak saya gitu. Bapak saya bingung dong mau jawab apa gitu kan. Kok ini keras banget sih kan gitu ya. Udah diikutin kok banyak lagi maunya. Jadi seperti itu kan. Jadi Papa saya jawab gini. Apapun yang Bapak minta dari saya akan lakukan. Jika memang Bapak bertanya itu karena cinta saya terhadap si ini, saya ikuti. Ataupun kalau bertanya karena kecintaan saya dengan agamanya si ini, saya ikuti. Saya terima. Begitulah dari Bapak. Jadi kayak udah menyerah gitu. Oke, baik. Lalu mama saya disuruh kembali pulang ke Medan, ketemu dengan papa. Tidak lama dibicarakanlah soal kedepannya hubungan mereka ini. Nah, kalau dari keluarga mama sudah oke semua, si papa juga sudah mau masuk Katolik gitu ya. Tibalah saatnya bertemu dengan keluarga besar si papa. Itu kayak gitu, udah kayak perang dunia gitu ya. Di situ kebetulan juga papa saya adalah anak bungsu. Di orang Batak itu, kalau anak bungsu itu kayak anak yang didewakan. Ya, itu paling disayang keluarga, paling disayang sama orang tua. Itu. Kakek dari papa saya bilang, kalau kamu pergi meninggalkan saya hanya untuk perempuan dan kamu meninggalkan agamamu, lebih baik kamu bunuh saja bapak. Gitu. Masih banyak wanita yang lain di luar sana, masih ada paribanmu, masih ada. Kenapa harus dia? Gitu. Papa saya menjawab, bukan orang yang menuntun saya untuk mengikuti dia, tetapi Tuhan yang menuntun saya. Gitu jawaban Papa. Luar biasa. Jadi kakek bertanya, Tuhanmu yang mana? Gitu. Jadi ada satu kata yang keluar katanya dari mulut almarhum kakek saya itu, dari kakek dari bapak ya.
Apakah kamu mau ngikutin orang-orang penyembah patung itu? Penyembah berhala itu? Dari dulu memang kata-kata ini sudah ada. Nah, makanya sekarang kalau saya dengar, aduh, berarti udah basi ya kata-kata ini dari dulu itu. Dan saya juga merasakan bulian itu dari keluarga papa saya, dari sepupu saya gitu. Sampai detik ini masih terngiang di otak saya bagaimana mereka membuli saya karena saya keluarga kami selalu aktif berdoa rosario, apalagi mama seorang wanita yang berdevosi ke Bunda Maria itu tidak pernah henti-hentinya. Gitu. Apakah kamu mau ngikuti orang-orang penyembah berhala ini? Berhala ya. Iya, Jadi iya. di situ kebetulan kan Pak kakek saya itu, kakek dari mama saya itu veteran ya, veteran. Jadi berwibawa gitu. Beliau tidak mau menjawab apa yang dikatakan oleh kakek saya dari bapak. Dia hanya duduk tenang, diam. Dia menyerahkan semuanya masalah ini diselesaikan oleh bapak saya. Kamu sudah mengikuti, sudah berjanji di hadapan saya dan kamu harus menjawab. Begitulah istilahnya maksud dari kakek, dari mama ya. Jadi kakek dari mama saya itu sama sekali tidak menjawab. Hanya kakek dari mama berkata begini, anak Anda yang udah memutuskan mau ngikut anak saya, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Kalau mau yang lebih jelas lagi silahkan bertanya kepada anak Anda. Begitu. Lalu akhirnya pulang dengan tangan kosong, belum ada keputusan bagaimana. Sampai pemberkatan itu pun sebenarnya Pater dan semua di sini tidak ada sebenarnya persetujuan yang benar-benar sah dari keluarga kakek saya bahwa papa saya itu harus masuk Katolik, itu enggak. Tetapi kenapa mau diizinkan? Karena papa saya ini yang udah tergila-gila banget mungkin dengan mama saya hingga dia berusaha mau bundir gitu loh. Ya, itu cerita kisah papaku loh. Kalau papa tidak mengizinkan saya menikah, saya pergi selamanya dari hidup ini gitu. Hanya perkara agama, bapak mau membuang saya, oke saya pergi selamanya gitu. Benar-benar memang katanya mau minum itu, kalau dulu apa sih namanya itu ya, pokoknya enggak. Kristina, ada yang tulis bucin tuh, bucin tuh apa bucin? Budak cinta zaman-zaman sekarang gitu. Oh iya, bingung saya bucin. Apa ya? Oke, iya. lanjut. Oke, jadi sampai mau bundir nih papa saya gitu loh mau. Lalu akhirnya kakek saya berpikir, ini anak bungsu saya. Kalau sampai bundir kayak gini, lucu juga kali ya kalau anaknya sampai bundir gara-gara perempuan. Sementara kakek dari bapak saya itu adalah ketua adat gitu ya. Masa sih gitu, gengsi dong kakek saya gitu ya. Akhirnya ya sudah menikahlah gitu. Turuti aja semua maumu. Kalau kamu mau jadi penyembah berhala silahkan. Lupakan bapak dan mama. Ambil jalanmu. Begitulah. Jadilah. Jadi dimulailah prosesi-prosesi dari adat ke adat gitu. Hingga menikahlah papa saya dengan mama saya ya. Tetapi yang paling sakit yang kami rasakan, saya lah ya Moya. Saya adalah anak bungsu loh. Anak bungsu. Kalau kami hidup Romo, semua itu kami anak mamah saya itu ada 11 orang. Usia saya sekarang udah 40 lebih, tapi di zaman saya sampai kelas 5 SD, saya masih merasakan bulian itu dari sepupu-sepupu saya. Bagaimana kami tidak pernah diundang kalau ada acara keluarga besar dari papa. Bagaimana kami disingkir-singkirkan, bagaimana mama saya tidak dianggap sebagai keluarga besar dari papa saya, begitu. Mama saya hanya berkata seperti ini, jangan dilawan. Kalau kamu melawan, artinya kamu adalah golongan dari mereka. Percuma kamu setiap hari Minggu, percuma setiap hari Kamis, percuma ikut mudika. Kalau hatimu juga selalu membalas mereka gitu. Tapi saya sebagai manusia yang imannya mencelak-mencelak ya kan, emosi meledak-meledak gitu ya. Saya sampai pernah melakukan salah satu kekerasan kepada sepupu saya. Saking bahaya juga ibu. Iya, karena aku nggak terima gitu loh bruder ya. Dikatain seperti itu, masalahnya dari semua di kampung itu bruder, Romo. Dari beberapa kakak itu hanya kami yang Katolik masalahnya gitu. Jadi kalau gitu ya? iya
Oke. Mengerti, Semua oke. keluarga, karena gini, kalau di kampung itu kan mau kan keluarga dari papa itu semua kayak saya ya, dari marga lah ya, marga Sitohang gitu. Semua satu kampung itu adalah marga Sitohang. Jadi keluarga Oh Sitohang iya semua. betul betul. Dan hanya kami, hanya saya yang, hanya keluarga mama saya yang Katolik. Mhm. Jadi sepupu-sepupu saya ketika zaman-zaman itu mau sekolah minggu, gereja saya itu, gereja Katolik itu, gereja kami itu dilewati oleh Protestan ini gitu. Oh. Kadang saya tertarik juga pengen ikut ke mereka gitu, dan saya pernah melanggar. Disitulah saya merasakan pukulan dari seorang ayah yang luar biasa karena saya ikut sekolah minggu ke gereja Protestan ya. Jadi saya itu tuh si Kristen itu, mana mau dia pokoknya dibully-bullin sampai sekarang masih terngiang-ngiang loh gitu ya. Dia kan harus pergi dulu ke belakang sana, harus ini dulu dengan patung-patungnya gitu. Aku masih anak kecil loh, belum berpikir secara nggak dewasa berpikirnya nggak sedewasa orang-orang lain gitu ya. Emosiku yang dikatain menyembah berhala gitu, ya jujur aja lah aku nggak terima lah di zaman itu gitu. Hingga ku intip ini sepupu saya iya ku intip ya harus pulang sekolah. Aku inget banget ya pulang sekolah. Aku memang jadi gini ya ya, papa saya ini justru setelah masuk Katolik dapat guru pembimbingnya itu kayak pembimbing dia punya rohani gitu ya ya, dapat waktu itu Pastor Meinrad namanya dari Swiss. Beliau inilah yang mendidik papa saya hingga benar-benar jadi Katolik sejati. Justru setelah Katolik lah papaku bisa tahu bikin doa. Belum, Kristen, yang tadi yang ngintip tuh belum diceritain. Oke, aku ceritain ya. Jadi yang pulang sekolah jadi aku kan sekolah, kami saking fanatiknya papa saya itu, kami semua di sekolah Katolik loh nggak ada kami sekolah di yang lain, semua kami satu di sekolah Katolik gitu, termasuk saya pribadi. Pulang sekolahku beda dengan sekolah dia. Saya di Katolik di Santa Maria, anak ini sepupu saya ini di negeri gitu. Tunggu, saya pulang dong buru-buru, saya pakai sepeda, dayung sepeda, sepupu saya jalan kaki. Jadi mau masuk ke kampung saya itu ada kuburan ada kuburan. Saya tuh ngumpet di balik kuburan itu, kutungguin ini sepupu saya. Pas dia datang itu rambutnya saya tarik, wih enak banget lo mukul orang ternyata ya. Ini masa lalu, ini jadi bagian dari masa lalu ya, oke? Iya masa lalu jadi kok jadi jahat. Gara-gara diejak patung itu ya. Oh iya, aku diejek begitu kan. Jadi saya tarik rambutnya, saya giring deh, saya tarik, saya jambak gitu ya ya. Di situ saya kayak orang kesurupan jujur. Kalau ingat itu ya, kayak bukan aku gitu. Jadi saya kayaknya berpikir itu jangan-jangan itu hantu-hantu yang di kuburan itu datang ke saya itu, saya bisa menghantam dia gitu loh. Sampai bibirnya, sampai itu hidungnya itu mau berdarah, ku tinju bener. Jadi Bro jangan ketawa. Ini hingga dilerai lah sama teman-teman sekolah dia, karena hanya aku yang dari sekian orang di situ, hanya aku yang sekolah di Katolik itu di antara mereka semua gitu. Jadi teman-teman dia di negeri itu banyak nolong dia, yang nolong aku nggak ada gitu kan. Tapi udah setelah saya pukul dia habis-habisan, aku pergi lari kabur bawa sepeda. Ya, mereka jalan kaki. Tapi ceritanya belum sampai di situ ya ya. Aku didatangin ke rumah sama mamahnya gitu ya. Terus mamaku memang menjadi marah waktu itu. Mama tidak ngajarin kamu jadi penjahat gitu. Mama tidak mengajari kamu jadi wanita yang garang seperti ini. Akhirnya memang begal juga. Akhirnya memang saya disuruh untuk minta maaf. Saya minta maaf, tapi saya bilang, saya akan minta maaf, tapi jangan pernah lagi saya diejek-ejek. Katanya saya, ini bahasa anak-anak ya, jangan pernah lagi saya mendengar dia ngomong saya itu anak penyembah itu, patung harus ke sana dulu, saya berdoa baru ke gereja gitu. Saya tidak mau gitu. Kalau masih diulang lagi nanti, saya pukul lagi nanti. Begitulah bahasa saya. Jadi saya mukul dia kan karena ada alasan. Saya tidak mau dong berkali-kali dibully. Udah mama saya juga dibully lagi anaknya gitu toh. Jadi akhirnya berdamai gitu. Tapi berdamai-damai itu biar bagaimana juga itu tidak bisa berdamai seutuhnya. Gesekan-gesekan itu ada.
Jadi saya sangat percaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita baik dan buruk itu akan kembali, itu akan terwujud. Kenapa saya bilang begitu, Romo? Karena mama saya berkata, kalau kamu lawan sama kamu dengan dia, tetapi ingat kata mama, suatu saat anak-anaknya itu nanti akan mengikuti kita itu. Romo tahu sekarang satu-satu sepupu anak-anak dari sepupu saya itu menikah dengan orang-orang Katolik sudah. Wih, luar biasa. Makanya saya bilang sama kakak sepupu sama mamaku kemarin ya, mah ingat gak sih mereka ngebully kita gitu. Kok sekarang ya itu. Aku inilah ya, makanya kalau kita ngebully orang itu tolonglah ya jangan ngebully. Sampai sekarang terngiang-ngiang loh di otak saya ya, di hati saya. Tapi oke, seperti kata mama saya tadi. Dan ini satu-satu dari setiap keluarga dari sepupu saya ini, sepupu saya udah dapat menikah dengan Katolik, Romo. Jadi di kampung saya itu sekarang bukan hanya kami aja yang Katolik. Itu kisahnya, Mo. Wow. Iya, Luar dan biasa. kemudian dari kisah keluarga saya juga, kakak sulung saya juga polemik bertikai dulu karena pacaran juga dengan Protestan, hampir tidak jadi juga pemberkatannya, tiba-tiba datang keluarganya mengatakan tidak setuju. Udah di altar nih, Mo. Oh ya? Kakak sulung saya. Iya, Aduh, Sudah kakak di sulung atas, saya. ya? Wah. Udah di altar, kok Mo, bisa? Bruder. Ada keluarganya mengatakan kami tidak setuju, tetapi bukan mungkin ya, tapi saya percaya Tuhan yang bekerja di sini. Orang mertua kakak saya berkata, saya sudah ikhlaskan dia menikah secara Katolik. Udah. Itu, tapi Luar. itulah garis saking kerasnya papa saya ketika Sudah diantar nih hari pernikahan nih. Wah. iya, tiba-tiba datang keluarga dari siapa sih keluarga dari iparnya kakak saya itu datang, itu mengatakan tidak setuju. Tapi Romo bertanya dong dengan keluarga mertua, dengan keluarga suaminya, benar atau tidak. Tapi yang menjawab pada saat itu adalah langsung mertuanya sendiri. Saya sudah mengikhlaskan dia menikah secara Katolik. Tidak bisa dihalangi lagi dong, harus tetap lanjut karena tidak punya alasan. Kecuali si suaminya kakak saya ini maaf menghamili anak orang atau sudah pernah menikah, itu dibatalkan ya kan, Mo? Gitu. Itu kisah saya, Mo. Jadi seperti tadi yang Romo kisah bapakmu membawa yang lain ya. Wow. Iya, kisahku itu sangat panjang, mau di soal masalah Katolik ini. Sepupu ponakan-ponakan kami sekarang sudah bertambah satu masuk Katolik. Ya, puji Tuhan, luar biasa menurut saya ya. Jadi kenapa juga saya, Romo, sejauh ini sampai ke Kalimantan menikah dengan orang Dayak, karena juga alasannya itu. Di zaman-zaman saya, Romo, sangat susah orang-orang Katolik ya. Umur-umur saya itu dulu sangat-sangat jarang gitu. Adapun kita sesama mudika itu ya hanya bisa dihitung jari dibandingkan dengan mereka Protestan. Maju ke sana ketemu Protestan, maju ke sini ketemu Protestan. Begitulah kalau di sana. Hingga saya punya pastor paroki, mungkin Pater bisa kenal beliau, adalah namanya Pater Yosef Dawan SVD juga. Beliau adalah pastor paroki saya. Yosef Jagadawan. Iya, Yosef Jagadawan. Beliau tuh sangat berpesan. Provinsial SPD Jawa. Iya, itu dekat banget dengan. Waktu saya top di Arnoldus Bekasi, dia pastor paroki Keranji, Santo Mikael. Iya, betul sekali, Mo. Di tahun 2005 aku terakhir ketemu dengan beliau. 2005-2006 dia pastor paroki Keranji, saya topnya di Bekasi di Arnoldus. Gitu. Iya, betul. Jadi gimana, Christina? Aku sebenarnya di Ciputat kan, Mo. Tapi saya selalu ikut OMK-nya itu aku ikut di OMK-nya di Cilandak, Santo Stefanus. Tapi kenal Keranji gimana? Pastor ini kan dulu kan pastor paroki di Kabupaten. No, bukan di Keranji. Di Medan, di Sumatera dulu. Iya, dari situ perkenalan kami, dari Medan. Dia pastor paroki saya dulu di Medan gitu ya. Jadi pastor inilah yang SVD dong. Iya, SVD. Aku asuhan SVD. Oke. Jadi beliau tuh berpesan gini, Christine, pesanku cari jodoh yang seiman, kayak gitu. Jadi harus jangan menikah dengan
yang lain, usahakan dapat yang seiman. Itu terakhir kali juga ketemu dengan beliau secara tidak sengaja, beliau memimpin misa di Cilandak, di Stefanus itu, yang kebetulan juga saat itu kami lagi core dari OMK-nya Mudika gitu ya. Diumumkan di depan yang misa hari ini adalah Pastor Yosef ini dari SPD untuk penggalangan dana. Iya, Yosef Jagadawan. Santo Mikael. Oke. Gitu kan mau. Jadi, wih, jangan-jangan ini nih gitu. Tahu nggak Romo? Sebelum misa gitu ya, saya langsung kejar ke sakristi. Ternyata benar ya, benar. Itu tuh kayak karena saking dekatnya kami dengan beliau dulu, dengan mama juga kan dekat ya. Jadi saya sudah tidak asing gitu, Pater gitu. Hai, kamu kok di sini, dengan bahasanya gitu, dengan tutur katanya tegas tapi ngena gitu ya. Kalau orang-orang yang gampang lembut ya, tegas tapi lembut. Tapi kalau orang-orang yang gampang tersinggung, tolong ya nggak usah deh gitu ya. Karena penyampaiannya halus tapi maknanya dalam gitu beliau. Gitu. Jadi setelah misa ketemu dong ya dengan calon suami saya ini yang notbennya ya itu, datang beliau, udah kalian ini jodoh, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda gitu. Saya doakan. Akhirnya di situ diberkati. Saya bilang dengan beliau, Romo, Pastor, saya menikah bukan dengan sesama orang Batak, saya dapat orang Kalimantan, tapi sama-sama Katolik. Sudah, itu langsung diberi berkat sama beliau, kita menikah. Jadi itulah kisahku mau itu. Itu semoga anak-anak muda, jadi saya pun menerapkan hal ini terhadap anak-anak saya. Saya tidak akan memandang dari suku mana, dari ekonominya dari mana, apa seperti apa, tapi saya terapkan anak saya harus sama-sama Katolik. Sampai detik ini saya menyorakan itu terhadap anak-anak saya, yang kebetulan anak saya juga sekarang udah remaja ya, udah 17 tahun. Jadi tugas saya, dua-duanya putra saya ini saya sudah terapkan itu. Tolong, jadi bagaimana supaya anak-anak saya juga tahu gereja Katolik itu seperti apa. Jangan karena teman-temannya juga banyak yang agama sebelah lalu nanti kamu lupa. Itu selalu saya ajarkan terhadap anak-anak. Dan salah satu juga alasan saya, Romo, kenapa saya juga sudah mulai aktif terjun ikut di gereja, bukan untuk semata-mata mau pencitraan, tetapi saya ingin menunjukkan kepada anak saya bahwasanya saya mengajarkan itu bukan hanya cuap-cuap, tetapi saya harus juga memberikan contoh gitu, Mo. Betul. Mudah-mudahan anak-anak kami ini dan juga mungkin orang tua yang ada di bawah ini semakin mencintai agamanya, kekatolikannya, jangan hanya Katolik KTP. Gitu Romo dari saya. Terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau menambahkan? Santi lihat itu pengalaman ini. Nanti Veronica juga, Mama juga datang dari antara Protestan dan Katolik juga nanti. Oke, Santi atau Bu Jael, Gemini, mungkin 1-2 komentar, silakan. Pater, mungkin saya sedikit kah, Pater? Oke, silakan. Ya, Terima ini kasih Kakak. Bu Veronica, oke? tadi yang typing di bawah bilang garis keras lah macam-macam itu ya. Apa namanya? Ini saya mau, ini bagus sekali kesaksian ini karena mulai dari kakek lalu lanjut ke orang tua dan sampai dengan anak-anak. Sebetulnya memang ada dasarnya kan, Pater. Waktu menikah itu kan sudah jelas di situ janji perkawinan itu, Pater. Ya toh? Bahwa Iya. setiap orang tua itu wajib untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Walaupun itu nikah campur ya. Iya, menurut walaupun itu kanon nikah campur. 1225. Engkau ada kanon 1225? Sabar, Pater. Bro, bisa buka kanon? Atau teman-teman ada yang bisa kanon? Oke, lanjut dulu. Nanti sebentar. Iya. Nanti soal pernikahan. Jadi, tapi semuanya harus dididik dalam betul. Katolik. Jadi Ingatkan bahwa semua yang menerima untuk menikah Katolik, dia harus terima bahwa semua anak harus dididik secara Katolik. Makanya bapaknya Christine tuh seperti itu, karena dia bilang saya masuk Katolik, ya semua anak saya harus Katolik dalam pengertian ini. Jadi itu kan janji. Kanon Oke, berapa? Abro, lanjut. Kanon berapa? Mo, tadi? boleh bisa nggak saya tambahkan dikit, Mo? Oke, silakan. Sambil Marcel siapkan kanon 1125. Iya. Mo,
Jadi banyak sih sebenarnya hal-hal yang membuat kami sebagai anak dari orang tua kami itu sangat-sangat tidak berminat gitu untuk berpaling dari Katolik itu ya. Karena gini mau ya, kami punya satu kisah yang memilukan sebenarnya. Saya ditinggal oleh ayah saya itu meninggal itu di saat saya kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD, bertahun-tahun sakit tapi tidak ada diagnosa dari dokter. Cuman ajaibnya setiap hari Minggu papa saya itu nggak ada sakit. Selalu harus ke gereja. Pulang dari gereja nanti baru kembali lagi sakitnya itu kambuh gitu ya. Jadi setelah bertahun-tahun sakit gitu, papa saya meninggal dipanggil Tuhan gitu. Itu jenazah papa saya itu masih di dalam rumah. Mama saya itu tiba-tiba nggak bisa jalan juga, Pater Romo. Oh, begitu. Ya, iya, cacat. Jadi sampai-sampai dari siapa ya, kakak-kakaknya mama saya itu sampai menangis gitu. Ini apalagi kan saya masih kecil, papa saya meninggal itu kakak saya masih ada 2 orang yang masih kuliah, jadi masih berat tanggungan kami. Kebetulan juga papa saya lama di rumah sakit, jadi benar-benar habis gitu ya. Saya kelas 5 SD. Yang ditangisi justru bukan mama ini sakit jadi seperti ini gitu, anak-anak ini mau jadi apa nanti kalau ini sampai seperti ini juga gitulah ya. Akhirnya masih jenazah itu masih di tengah rumah, masih di dalam rumah itu mama saya udah nggak bisa jalan. Ini aku jadi menangis ya, maaf sedikit nangis. Jadi udah nggak bisa jalan kakinya, hingga mau misa requiem pun dibawa ke gereja, sampai ke pemakaman pun mama saya itu udah harus pakai kursi roda ya. Jadi jadi ada sepupu saya juga dari papa ya, katanya bisa ngobatin gitu, tapi saya nggak percaya itu gitu ya. Dia bilang, Bi, biarkan aja saya ngobatin Bibi gitu kan. Tapi mama saya manut-anut aja supaya nggak tersinggung gitu. Ya udah, so obatin saja. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau tidak ya saya ikhlas gitulah kata mama. Nah, tapi mama saya mungkin ya, itu tadi mama saya itu adalah sosok seorang ibu yang selalu berdevosi ke Bunda Maria, itu tidak pernah jenuh. Saya sangat salut dengan mama saya sebenarnya. Kemudian setelah papa saya dimakamkan, beliau suruh kami duduk semua anak-anaknya gitu, berpesan dengan kami. Mama berkata seperti ini, saya meminta waktu dari kalian. Kalau saya ada di kamar, jangan ganggu saya sampai saya keluar. Itu kan kami mikir, mama ngapain di kamar gitu ya. Jadi di kamar itu kan ada juga dibuat ada meja doa mama itu, karena bapak kan aktif doa juga ya. Jadi di situ saya tidak ngapa-ngapain, mama tidak ngapa-ngapain. Altar kalau di Kolomena namanya altar Iya, kecil. altar kecil gitu ya, mau ya. Mama tidak mau ngapa-ngapain. Mama hanya meminta pertolongan Bunda Maria saja. Jadi biarkan saya berbicara langsung dengan Bunda Maria. Jadi kalau saya belum keluar dari dalam, kalian jangan ganggu saya. Begitulah seterusnya sampai Romo 40 hari mama saya itu tidak pernah berhenti gitu. Mau berapa jam di dalam kamar itu kami tidak pernah mengganggu. Yang penting waktu makan dia udah teratur. Romo, setelah dia melakukan itu, mama saya itu bisa jalan loh, Mo. Beneran. Bisa jalan. Itu salah satu, makanya sampai ku bilang sama kakak saya bilang, kalau ada di antara kita yang berpaling, kita ini anak-anak pengkhianat. Itu kata abang saya. Abang saya adalah laki-laki satu-satunya yang sekarang menjadi sebagai sosok kepala ayah di keluarga kami, pengganti ayah. Beliau berkata, lihat mama bisa jalan itu bukan karena obat dokter. Mama nggak kami bawa ke dokter, mau bruder nggak ada. Mama hanya minta berdoa di depan Bunda Maria itu aja, dan setiap minggu dia minta air suci dari Romo, karena sedikit-sedikit setiap hari diminum. Ya itu ya cara dia untuk menyampaikan itu dengan itu ya, mau ya nggak salah kan? Katanya diminum juga itu air kudus itu. Jadi ya memang untuk itu air berkat namanya. Romo paroki juga selalu setia memberikan gitu, selalu datang juga bertanya bagaimana ibu gitu. Kebetulan mama juga adalah
aktivis di gereja, jadi selalu ditanya, selalu datang setiap hari apa, saya datang-datang itu melihat mama. Yang menjadi ajaibnya itu bisa loh di waktu yang mama kasih kamu 40 hari itu, mama itu bisa jalan gitu loh mau. Bayangkan dari tadinya kakinya itu nggak bisa ditekuk mau, tiba-tiba keluar dengan jalan kaki. Di situ abang saya bilang, ini lihat adik-adikku, jangan ada kalian yang pergi berpaling, anak-anak mama, jangan ada yang berpaling. Kalau kita salah satu berpaling berarti kita adalah anak-anak pengkhianatnya Bapak dan Mama. Itu Luar yang biasa. menjadi kami pegang. Walaupun selama ini ya termasuk saya pribadi yang selalu digoda-goda oleh agama-agama sebelah, saya langsung ingat itu, nggak mau saya disebut pengkhianat kayak gitu. Jadi ada alasannya lebih yang menyaksikan. Jadi kalau dikatakan kita penyembah patung, ya udah terserah, hanya kita yang merasakan keajaiban itu yang tahu, itu aja sih Mo. Jadi saya Iya, sampai sekarang pun saya selalu ceritakan dengan anak-anak saya. Begitu juga minggu lalu, 2 minggu yang lalu anak saya operasi usus buntu, saya tenang sekali menghadapinya. Pada saat sekarang papanya lagi nggak di sini, saya menghadapi sendiri gitu. Saya berdoa rosario, Bunda Maria tolong bimbing saya supaya saya tenang untuk menghadapi, karena saat ini hanya saya dan anak saya gitu. Saya nggak khawatir, nggak gerasak gerusuk gitu. Saya berserah diri. Justru yang saya tenangkan adalah anak saya ini yang si sulung ini kemarin mau menghadapi operasi itu, mungkin dia nervous gitu Mm-mm. ya. Dia pikirannya itu operasi itu seperti apa gitu. Justru di situ kesulitan saya kemarin menenangkan dia. Saya bilang, ayo kita berdoa, anak kita berdoa rosario. Kebetulan dokternya waktu saat itu yang mau operasi dia juga adalah kebetulan Katolik. Katolik. Beliau melihat saya bawa rosario dan buku katena di itu, dokternya bilang hebat. Karena dia bertanya dengan dokternya, dokter nanti saya dibus total enggak gitu ya? Mm-mm. Tidak, enggak boleh itu. Kenapa kamu jadi takut? Lihat mamamu aja berdoa loh, berarti mamamu hebat gitu. Rosario, ayo semangat kata dokternya. Betul, Jadi betul. eh, kesaksian-kesaksian yang kualami Romo adalah sebagai penguatan bagi saya sebagai pribadi Katolik, dan ini akan saya terapkan buat anak-anak saya kelak. Semoga mereka setia dengan imannya itu Romo. Amin. Makasih. Makasih Bu ya. Hebat Christine, Oke. saya ini jadi contoh untuk semua. Sepertinya Veronica mengalami hal yang sama. Oke, Romo saya Tetap kuat bacakan. ya. Oh iya. Ya silakan. Romo saya bacakan supaya ini kan penting juga ini sebetulnya untuk orang-orang tua, Oh ya, supaya penting nanti ya, oke. Romo bisa jelaskan lagi. Oke. Saya bacakan dari ayat 24 atau langsung saja ke 25? Apa? Kanon langsung 1125, 1125. Oke. Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ini berkaitan. Oke, izin uskup untuk menikah campur tidak bisa diberikan kalau tiga alasan ini Iya. tidak dipenuhi. Yang pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya. Sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Yang ketiga, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Silakan Romo. Oke, jadi janjinya harus dipenuhi supaya uskup mengeluarkan izin. Kalau tidak. Oke, karena itu Katolik mungkin sekarang memang agak susah karena undang-undang keputusan Mahkamah Agung ya, MA tahun 2022 larang untuk perkawinan campur dalam catatan sipil ya. Jadi semoga ini menjadi kekuatan bagi orang Katolik bahwa nikah dengan Katolik itu
masih banyak OMK, KKMK dan semuanya Katolik. Kalau ke sana hanya karena kalau ke sana dengan panggilan supaya yang di sana mengikuti imanmu, iman Katolikmu, saya pikir ini sebuah anugerah ya. Tetapi hukum sivil membuat sedikit sulit ya sekarang. Hukum sivil membuat sedikit sulit. Mungkin Tuhan mau seperti ini supaya kita mencari yang seiman. Karena nanti selalu ditulis secara ini bahwa semua anak dididik secara Katolik. Tetapi realnya pasti tidak seperti ini kenyataan. Harus anak-anaknya tidak tahu mau dibaptis kecil atau karena bapaknya Protestan dia bilang nggak boleh, mau ke misa atau ke ibadah atau kultus. Jadi nanti ada percecokan nanti di sana teman-teman. Pasti kita masih manusiawi, kita masih manusia, pasti ada percecokan di sana. Karena itu panggilan untuk semua kita yang ada di sini, yang Katolik, pikirlah seperti kakeknya Christine tadi bilang, kamu pikir dulu ya, anak saya tidak akan pindah dari sini. Kalau kamu jadi yang anak saya, kamu yang ke sini. Walaupun mengalami bullying, walaupun Christine harus jambak rambut. Kalian sudah berdamai kan sekarang kan? Udah berdamai kan? Udah mau. Oke. Jangan diungkit lagi mau, nanti jadi dendam lagi mau. Oke, jangan diungkit lagi. Oke. Om Vincent, selamat malam Om Vincent. Oke, Om Vincent. Halo Om Vincent, panggilan 1. Panggilan 2 untuk Om Vincent. Om Vincent. Oke, Om Vincent saya turunkan karena tidak menjawab. Bu Vero, beberapa menit ke depan. Oke, silakan Bu Vero, bagaimana pengalamanmu yang datang juga dari perselisihan dari Bapak Mama juga yang datang dari dua perbedaan begini. Oke, silakan Bu Vero. Ya, selamat malam nih sahabat-sahabat Katolik yang luar biasa yang dalam Komal ini. Terima kasih Romo. Sebenarnya kebalikan, mama saya itu Protestan, Papa Katolik. Tetapi dalam kehidupan kebetulan daerah saya itu campur-campur kehidupan kami. Ada Protestan, maksudnya dari keluarga papa saya juga, papa besar saya juga Protestan. Kalau mama saya memang dari Protestan, papa saya sendiri itu Katolik. Saya juga nggak tahu kalau papa itu bisa memilih Katolik dari mana, karena memang pada mulanya papa saya itu agamanya dari animisme dulu, belum ada terlahir merapu ya, istilahnya merapu. Tapi karena memilih masing-masing ya sudah, zaman itu kan tidak terlalu berpihak pada gereja, kepada agama gitu. Lalu papa saya kok tiba-tiba orang yang terlalu fanatik dengan Katolikannya dia sendiri. Bu Vero, sebentar dulu, sebentar. Teman-teman yang ada di bawah ada 2 room kosong ini, kalau mau minta naik atau silakan. Teman-teman seperti Bu Jael, Christine, Gea, Gemini, kalau mau 1-2 mau 1-2 sebentar pernyataan silakan ya. Ini terbuka loh. Oke, silakan Veronica. Ya. Lalu berjalannya waktu kan mama saya memang ya orang yang punya lah waktu itu, zaman itu. Walaupun petani keluarga mama saya, tapi dia orang yang punya begitu. Nah, papa saya memang sudah pegawai negeri zaman itu, tahun 60-an, 50-an. Nah, berjalannya waktu papa saya ini diam-diam mencintai mamaku, tetapi dengan alasan dari keluarga ini mama itu harus masuk Protestan, harus ikut sama mama masuk Protestan. Tapi bapak bilang gini, tidak bisa, saya sekarang sudah jadi Katolik yang sudah belajar. Dari kebetulan ada misionaris dari Jerman, dari Belanda juga datang ke Tanah Sumba waktu itu. Jadi papa saya itu bagian dari orang-orang misionaris itu. Kalau pergi kemana-mana papa biasa ikut-ikut sama mereka gitu. Nah,
karena dari keluarga berjalannya cintanya mereka, mama saya jadi ikut lari. Ikut lari karena cinta ya, ikut lari. Tapi keluarga mama saya itu kejar papa saya sampai kemana-mana. Nah, dengan Oh karena ya, harus kebetulan di kejar ya. Sumba Wah, itu, mati kejar ya. ya keluarga itu kan, keluarga mama itu kan ngejarin papa saya di mana, Dan disembunyikan. Protestan Memang ya, mama itu Protestan, diumpetin. Protestan. Iya, diumpetin. Yo, tukang Nah, kejar. Oke, lanjut. berjalannya mungkin ada kali setahun kali perjalanan mereka itu sampai ya ibaratnya di luar pernikahan lah mereka sudah menikah begitu. Nah, dengan jalan baiknya bapak mau pergi menghadap keluarga perempuan karena memang itu tradisi adatnya seperti gitu. Tetapi di sana bapak sudah mempersiapkan. Kalau di Sumba itu biasanya apa ya, laki-laki itu pembelisan itu pakai hewan ya, pakai berapa ekor hewan. Waktu itu memang mama dikasih 100 ekor ya, 100 ekor hewan karena daerah Sumba itu daerah Wih, hewan banyak ya, betul. kerbau, sapi, jadi dibawa Jadi 100 dengan ekor sapi dengan babi dan sapi kuda ya. Oke. ya, Gila. ya mereka permintaannya Berarti mamamu ini anak orang berada. kalau bilang berada tapi karena Mungkin status berada tapi sosialnya ya. petani gitu loh, Jadi status petani. sosial karena ada 100 binatang ini tidak mudah nih. Iya. Wih, sampai 100 ini Ini Pater. karena cinta ya. Mama Karena mia. cinta. Iya. Oke. Bu. Oke, lanjut. Maaf. Iya, Tidak tapi hanya analisa saja. Oke. Tapi itu permintaan mereka harus ada 100 ekor biar mama itu dia bisa gitu loh dari mereka, dari keluarga mama. Nah, kebetulan waktu itu bapak hanya memiliki cuman baru sekitar 47 ekor kata papa. Saya baru memiliki hewan ini 47 ekor dibawa ke sana. Dibawa ke sana masih ditawarin harus ikut Protestan. Ya bapak bilang ya sudah kalau memang kamu mau tidak mau dengan saya menikahi anak kamu ya sudah kamu ambil kembalilah anakmu. Anakmu. Mama saya Kejam yang berdiri betul. di depan-depan ngomong. Iya seperti itu, memang semua seperti itu bruder. Dan sekarang juga kadang seperti itu. Sampai sekarang masih tradisi itu tetap kuat untuk Sumba sebenarnya. Iya, iya. Nah, dari situ mama berdiri sendiri di depan untuk ngomongin masalah adat. Maaf saja saya bilang, lah saya ini kan bukan seorang yang perawan lagi, maaf aja. Saya ini sudah bersama dengan suamiku, nggak bisa kamu begini sama saya gitu. Kenapa nanti kalian tidak melihat cucu-cucunya kah? Begitu kata mama. Masa saya harus seolah-olah dijual dengan harga segitu kata mama. Iya. Lama-lama mama juga sebenarnya belum seisi hatinya untuk ikut Protestan. Nah, ada kali umur kakak saya itu sudah berapa tahun kemudian baru mulai masuk pelan dikunjungin sama Pater Paul Hasler dari Jerman. Kebetulan Bapak juga aktif sekali di Katolik dalam lingkungan. Akhirnya mama lama-lama mulai mengikuti jejak bapak sampai sekarang. Nah, makanya mama selalu menjanjikan kami, saya terutama karena perempuan sendiri, selalu bilang kalau kamu kuliah di sana, pulang kalau dapat suami ingat, jangan melihat dari hartanya, jangan melihat dari segala milik suamimu. Kalaupun suami kamu nanti punya dia cacat, andaikan itu jodohmu cacat, terima kalau dia Katolik. Itu luar biasa. Mama saya itu orang yang terpaling, yang sudah masuk dalam agama Katolik dan sekarang bagian dari fanatik untuk sebagai orang Katolik mamaku sekarang. Pesanan-pesanan itulah jadi saya juga membawa, padahal saya di sini jujur Romo, saya waktu itu masih pacaran dengan Buddha juga,
ada Cina satu masih pingin mau masuk ke itu, tapi saya ingat lagi kembali ke kata-kata orang tua ya. Si Bunda Hesti ngomong kita harus mengingati kata-kata orang tua, itu benar ya. Kata-kata orang tua itu macam terngiang-ngiang dalam pikiran kita, petua-petua yang diberikan ya sama kita kalau ini merantau. Nah, akhirnya berjalannya waktu karena lebih banyak kerja, saya umur 28 tahun baru bisa menikah. Nah, suamiku datang, maksudnya saya dapat pacar yang dengan sendirinya dikasih Tuhan. Memang saya berdoa ya, saya punya kesaksian untuk berdoa kepada kebetulan saya di Cibinong waktu itu, saya berdoa kepada Bunda Maria, di patung Bunda Maria itu, minta Tuhan, saya bilang kalau saya punya pacar, saya maunya yang seiman dengan saya. Saya bilang, saya mau menikah dengan umur saya begini, saya mau menikah Tuhan. Saya bilang, Bunda, saya mau menikah tapi kasih saya yang seiman dengan saya. Ya benar ya, saya berdoa novena tiga Salam Maria berturut-turut, saya dikasih suami lah, dikasih pacar. Lalu pacar saya bilang, saya maunya nikahnya di Sumba kalau mau, kalau bisa. Pacar juga mau. Aduh, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Saya dikasih pacar, mau pulang ke Sumba, menyeberangi lautan, semua sampai sana. Dengan apa, pacar saya ini kan orang Maumere ya, orang dari Maumere, apa, Bola. Oh, bola-bola ya. Ya, orang Maumere Bola. Akhirnya saya lebih kuat ya di dalam keimanan Katolik juga, diajarin pelan-pelan, suami mengajarin. Jujur ya, kami di Sumba itu banyak kan, dulu saya itu lebih banyak belajar di Protestan, lebih banyak mengikuti pembelajaran Protestan waktu itu. Padahal saya juga sekolahnya di Katolik, tapi karena keluarga itu banyak Protestan, lebih banyak saya belajar ke Protestan. Nah, dan saya dapatkan bahwa Bunda Maria itu dari orang-orang seberang sana bahwa mengatakan hanya sebagai ibarat pesawat yang mengirimkan Yesus Kristus dan dia pergi begitu saja. Makanya dari sekarang mereka tidak percaya namanya Bunda Maria. Kalau orang-orang seberang kita ini, tetangga-tetangga kita ini, seperti itu, Romo. Luar biasa. Jadi ya puji Tuhan ya Romo ya, saya tetap mendidik anak-anak saya dan anak-anak saya juga sampai sekarang selalu ikut kegiatan OMK, lebih banyak ke Mazmur, menyanyi, kor, gitu. Nah, dalam perjalanan waktu ini juga suami juga kalau tentang agama memang kuat sekali. Tapi semenjak dia mengikuti ini Romo Cafe, saya suruh dia, kamu ikut aja di bawah, taping-taping aja, dengar di bawah Romo Cafe itu mungkin lebih mendalam tentang agama. Padahal dia Katolik asli juga, tapi untuk ke gereja itu susah waktu kemarin-kemarin itu Romo. Semenjak mendengar Romo Cafe, dia mulai dia lebih arahkan anak-anak lagi ke Katolik. Udah kita harus sama-sama ke Katolik, kita harus sama-sama ke gereja terus lah. Mulai itu dia sudah rajin lagi ke gereja, puji Tuhan Romo ya. Dengan roomnya Romo banyak orang-orang juga datang untuk mendengar, walaupun mereka di bawah, tetapi mau ada yang sudah pulang ke rumah Bapak, ada yang memang orang Katolik tapi malas pergi gereja, tapi mau pergi gereja lagi sekarang. Ya puji Tuhan banget ya Romo. Terima kasih, paling segitu. Padahal maaf aja, suamiku ini salah satu orang yang di tengah banyaknya kaum RT sebelah, RT 6 itu dia salah satu ya. Di sini kan saya kan banyak RT 6 di sini, jadi saya begitu. Tawanya brother itu loh. Jadi suami itu dia yang memberikan batu pertama, pendiri gereja pertama di Vincentius itu. Pendiri gereja pertama itu pertama kali di ini. Nah, saya bilang
kau tidak ingat apa saya bilang sama suami, itu batu yang kau tanamkan di gereja itu sebagai ini, mendingan itu kau lebih kuat lagi untuk kau masuk ke gereja, saya bilang. Tapi puji Tuhan dia sekarang udah mulai rajin Romo. Ya, Saya pingin sekali biasa kalau kami, dia kami orang Momere seperti itu, kami orang Momere. saya pingin sekali itu dia masuk dalam roomnya, dijambak sama dia. Salam ya, bilang dari orang Momere juga salam untuk dia. Oke. Berarti Kita begitu. sapa dulu. Ibu atau bapak ini tes 1 2 3 tes. Oh, salve Romo.